Radio Aspal. Selamat datang di Radio Aspal. Teman perjalanan melepas lelah. Dengarkan suara hati yang jujur. Subscribe sekarang dan nikmati cerita episode kali ini. Radio Aspal. Malam ini, teman perjalanan, kita bicara tentang harga dari sebuah persahabatan. Harga itu bukan uang, tapi sebuah pengorbanan sunyi yang mengubah hidup. Ada masa SMA di mana aku, Arif, bertemu Lana. Dia bukan teman sekelasku, tapi satu angkatan denganku. Waktu istirahat tak sengaja bertemu dengannya di kantin sekolah. Dia memang bukan tipe cewek yang populer, tapi matanya selalu fokus pada novel tebal, bukan pada keramaian. Sejak pertama melihatnya, aku tahu perasaanku ini lebih dari sekadar kagum. Masalah muncul saat aku menceritakan semuanya pada Rama, sahabatku yang sudah seperti saudara kandung. Aku bercerita soal Lana sebelum aku tahu bahwa dia dan Rama ternyata juga punya feeling yang sama. Saat Rama membalas curhatku dengan mata berbinar, menceritakan betapa cerdasnya Lana, aku langsung menarik rem. Sejak detik itu aku sadar, Lana adalah wilayah terlarang. Persahabatan dengan Rama harus lebih penting daripada cinta yang baru kurasakan tumbuh. Aku memilih mundur. Aku menjadi jembatan antara Rama dan Lana. Aku membantu Rama memberi hadiah. Aku menyemangatinya untuk berani bicara. Tapi semesta seolah ingin menguji. Meskipun Rama mendekatinya, anehnya Lana justru sering mencari aku. Dia meminjam catatan di kelasku, bertanya soal PR. Bahkan saat istirahat, dia main ke kelasku dan sering memilih duduk di bangku sampingku, bukan di dekat Rama. Pernah satu ketika, pulang sekolah kami bertiga jalan bareng. Tapi, tiba-tiba Rama mendadak harus ke toilet sebentar. Saat berjalan berdua, Lana menoleh padaku, dan dengan suara pelan, di lorong sekolah yang sepi itu, dia berbisik, "Kenapa kamu tidak pernah mengajakku ngobrol berdua, Rif?" Aku panik, keringat dingin, yang bisa kubalas hanya, "Rama lebih seru, Lan." Aku sudah berhasil. Persahabatan kami selamat, tapi aku baru saja menembak kakiku sendiri. 3 tahun berlalu, kami lulus. Hubungan Rama dan Lana tidak pernah menjadi pasangan. Mereka hanya menjadi teman dekat yang sering flirting tanpa status. Saat malam perpisahan, aku mabuk. Rama mengantarku pulang. Di tengah jalanan yang sepi ini, di dalam mobil, dengan nyali yang muncul dari alkohol, aku berteriak, "Aku mencintai Lana." "Rama, aku mencintainya." Itu adalah pengakuan yang 3 tahun ku simpan. Rama diam. Dia tidak marah, tidak berteriak. Dia hanya menepikan mobilnya dan berkata pelan, "Aku tahu, Rif." Lana juga tahu. Kata-kata itu terasa lebih menusuk daripada marah. Rama menjelaskan bahwa Lana menunggu 1 tahun penuh agar aku berani bicara. Lana selalu merasa ada chemistry lebih denganku, tetapi karena aku diam, Lana akhirnya lelah menunggu dan memilih fokus pada kuliahnya di kota lain. Rama sendiri pun telah mencoba, tapi dia juga tahu, dia sadar, hati Lana tidak pernah sepenuhnya untuknya. Aku kalah, bukan karena Rama, tapi karena kebodohanku sendiri. Malam ini, di jalan tol yang sunyi, aku sadar satu hal. Ketakutanku tidak akan pernah menjadi alasan yang cukup baik untuk penyesalanku. Aku memilih menyelamatkan persahabatan, tapi aku membunuh kesempatanku untuk bahagia. Lana sudah bahagia. Dia sudah menikah. Rama juga bahagia dengan pasangannya. Dan aku masih di sini, menjadi radio yang hanya berani bersuara di kegelapan. Aku menjadi Arif yang hanya berani bicara pada kemudi mobil. Teman-teman, jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Jangan biarkan diam menjadi alasan kau kehilangan seseorang yang ditakdirkan untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita cinta SMA ku.
Salam hangat dariku, Arif. Radio Aspal. Teman-teman, bagaimana dengan cerita dari Arif tadi? Apakah keputusan Arif sudah tepat? Atau pernahkah kamu berada di posisi harus memilih antara persahabatan dan perasaan cinta seperti cerita Arif? Jika cerita tadi bisa menemani menjalani aktivitasmu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar ya. Ceritakan pengalamanmu atau sekadar berikan apresiasi. Tekan tombol like jika kamu suka alur ceritanya dan bagikan kisah ini kepada teman-temanmu. Yang paling penting, pastikan kamu sudah subscribe Radio Aspal dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan rute cerita kita selanjutnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di perjalanan dan refleksi berikutnya. Radio Aspal.